Baik, silakan Bu Dery, sudah siap. Suaranya belum keluar, Bu. Ada. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dodi. Anda siap? Ya, insyaallah Ibu. Ya, oke. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Arba. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya untuk memberikan dukungan kepada Saudara Dodi. Dan yang saya hormati Pak Irfan. Pada kesempatan ini Saudara Dodi ingin memaparkan hasil aktualisasinya dan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Semakin cepat, semakin baik, dan saya persilakan. Baik, izin share screen. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dery dan Pak Ahmad Arba selaku mentor, kemudian Pak Irfan Sadat sebagai penguji atas bimbingannya. Baik, sebelum itu saya akan membacakan tentang catatan pengujian kemarin pas rancangan. Yang pertama itu perbaikan daftar tabel dan daftar lampiran. Kemudian yang kedua, gambar tugas PUPR itu dipindah di lampiran. Kemudian perbaikan tabel dan nilai dasar disamakan dengan teman lainnya dan disesuaikan juga lebar kolomnya. Kemudian yang keempat, perbaiki output dan di bagian tabel rancangan. Kemudian terakhir itu perbaikan kegiatan, jangan terulang bagian konsultasinya. Baik, ya, saya langsung ke bagian identifikasi isu. Berdasarkan hasil observasi saya di Dinas PUPR dan sesuai dengan jabatan saya sebagai penelah bahan jalan, saya menemukan beberapa isu, yaitu 3 isu yang patut diangkat di Dinas PUPR saya. Kemudian dengan menggunakan analisis isu APKL, saya menemukan isu prioritas, yaitu kurangnya alternatif pilihan material lokal dalam perencanaan pekerjaan jalan dengan jumlah skor 20. Kemudian dengan menggunakan analisis Fishbone, saya menemukan beberapa penyebab yang mengakibatkan kurangnya alternatif pilihan material lokal dalam perencanaan pekerjaan jalan. Yang pertama, manpower, kurangnya tenaga, kemudian mesin, metodenya, kemudian manpower, motornatur, dan measurement. Kemudian setelah menemukan beberapa faktor penyebab tersebut sehingga dapat diperoleh kesan pemecah isu yang saya peroleh, yaitu 2 pemecah isu. Kemudian menggunakan analisis McNamara, saya menemukan gagasan prioritas, yaitu pembuatan draft dan rincian analisis bahan material lokal untuk pekerjaan jalan daerah Kabupaten Bangil. Kemudian adapun untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya itu ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi rencana kegiatan. Kemudian yang kedua, melakukan pendataan dan pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga, melakukan penyusunan draft. Kemudian yang keempat, penyelesaian draft dan rincian analisis. Kemudian yang terakhir, evaluasi finalisasi terhadap draft analisis perencanaan bahan. Kemudian di bagian kegiatan 1, melakukan konsultasi rencana kegiatan itu berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian berkontribusi pada pencapaian visi misi nomor 1 daerah Kabupaten Bangil Kepulauan, yaitu bersih, berubah, dan inovatif. Dan kegiatan ini juga mencerminkan tentang nilai moto Dinas PUPR, yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Pada tahapan kegiatan 1, tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Outputnya itu tersedianya bahan konsultasi. Berikut di samping bukti pelaksanaan dan bukti bahan yang disediakan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama akuntabilitas, kejelasan tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, profesional, keputusan tepat, komitmen mutu, orientasi mutu, efisien, inovatif, kemudian anti korupsi, tanggung jawab, dan jujur. Untuk tahapan kedua, yaitu melakukan konsultasi kepada mentor terkait rencana kegiatan. Outputnya itu terlaksananya konsultasi, berikut bukti kegiatan konsultasi dan lembar konsultasi. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan kegiatan agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan.
kemudian etika publik, etika luhur, menghargai komunikasi, kemudian komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, kedisiplinan. Kemudian di tahapan kegiatan 3 yaitu memohon persetujuan atas pelaksanaan kegiatan. Outputnya itu mendapatkan persetujuan. Berikut kegiatan minta persetujuan dan lembar surat persetujuan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu akuntabilitas, konsisten, tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, kerakyatan, etika publik, etika luhur, menghargai komunikasi, komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, yaitu kedisiplinan. Kemudian di kegiatan kedua yaitu melakukan pendataan dan pengumpulan informasi. Kegiatan ini berkaitan dengan pendataan dan pengumpulan informasi, yaitu berkaitan dengan manajemen ASN. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi bangkit, yaitu bersih berwibawa, kemudian di tahapan kegiatan ini, tahapan pertama yaitu peninjauan lokasi pengimbalan data dan bahan. Tidak bisa bicara, Dodi. Jaringan ya? Tapi Bu, Iya, dapat Bunda. dengar? Jaringan, Bunda. Izin, Ya, Bu, silakan bicara aja terus dulu. ya, Bu. Jaringannya. Di bagian tahapan kegiatan 2 yaitu berkoordinasi dengan bidang jasa konstruksi. Untuk pelaksanaannya buktinya saat melakukan koordinasi dan bahan yang didapatkan. Keterkaitannya akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik dan orientasi mutu. Adapun di tahapan kegiatan ketiga yaitu menghimpun bahan dan data penyusunan draft. Outputnya terkumpulnya bahan dan data dalam draft. Berikut pembuktiannya dan keterkaitannya akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, keputusan tepat, komitmen mutu, orientasi mutu, efisien dan inovatif. Adapun di kegiatan 3 pada pelaksanaan saya itu pertama mengidentifikasi bahan dan material, outputnya teridentifikasi dokumen hasil bahan dan material. Berikut foto pembuktiannya, kemudian keterkaitannya dengan mata pelatihan itu akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu dan anti korupsi. Kemudian di kegiatan ketiga tahapan kedua yaitu menganalisis harga bahan material. Outputnya terselesaikannya analisis bahan material. Berikut foto analisis bahan material. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan itu akuntabilitas, kejelasan target, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, dan komitmen mutu, orientasi mutu, efisien dan inovatif, anti korupsi yaitu bertanggung jawab dan jujur. Kemudian di tahapan terakhir pada kegiatan ketiga yaitu pengelompokan data dan harga bahan material. Outputnya terselesaikan hasil pengelompokan harga bahan material. Berikut foto pembuktiannya. Dan adapun keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 itu akuntabilitas, kejelasan target, tanggung jawab, kemudian nasionalisme, ketuhanan, etika publik, profesional, komitmen mutu, orientasi mutu, efisien, anti korupsi, bertanggung jawab dan jujur. Kemudian di kegiatan 4 yaitu penyelesaian draft dan rincian analisis penggunaan bahan material. Kegiatan ini berkaitan dengan agenda 3 itu manajemen ASN. Kemudian berkaitan dengan visi misi Kabupaten Banggai yaitu nomor 1 menciptakan pemerintah yang bersih, berubah dan inovatif. Adapun di tahapan kegiatan 4 ini, tahapan pertama yaitu penyusunan draft dan rincian analisis penggunaan bahan material. Outputnya tersusunnya draft dan rincian analisis penggunaan bahan material. Berikut foto pembuktian saat melakukan analisis penggunaan bahan material. Kemudian adapun keterkaitannya dengan nilai agenda 2 yaitu akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, keputusan tepat, komitmen mutu, orientasi mutu, efisien dan inovatif, dan anti korupsi. Kemudian di tahapan kedua yang terakhir dari kegiatan 4 yaitu melakukan pencetakan draft dan rincian analisis penggunaan bahan material. Outputnya tercetaknya dokumen draft. Berikut
foto pembuktiannya. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian di kegiatan 5 yaitu yang terakhir evaluasi dan finalisasi terhadap draft dan rincian analisis pengembangan material manajemen, yaitu berkaitan dengan manajemen SN. Di tahapan ini yaitu pertama evaluasi dan pemaparan draft di hadapan staf dan pimpinan. Outputnya terlaksananya evaluasi dan pemaparan. Berikut foto pembuktiannya saat melakukan pemaparan. Kemudian keterkaitannya substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian pada tahapan yang terakhir yang kedua yaitu legalisasi, penyelesaian draft dan rincian analisis penggunaan bahan material. Outputnya terlegalkannya draft dan rincian analisis. Berikut foto pembuktian dan surat persetujuan penyelesaian. Keterkaitannya yaitu akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, profesional, keputusan tepat, dan anti korupsi tanggung jawab. Baik, yang terakhir penutup kesimpulan yaitu dalam rangka mengaktualisasikan nilai dasar PNS, kami mengangkat isu yaitu pembuatan draft dan analisis bahan material lokal untuk pekerjaan jalan di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan 5 kegiatan yang kami angkat dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kerja penulis yaitu Dinas PUPR, dan dalam rangka untuk pengamalan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama itu terus menerapkan dan konsisten dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan Dinas PUPR. Kemudian yang kedua terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman sejawat serta pimpinan dalam penilaian bahan jalan dan analisis bahan material, khususnya penggunaan bahan material lokal. Yang ketiga melakukan penilaian bahan jalan serta pengadaan analisis terbaru untuk memberikan inovasi-inovasi pembaruan untuk integrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan yang terakhir itu dengan selalu memberikan arahan dan sosialisasi kepada pengawas serta dan penggunaan bahan dalam pengawasan dan perencanaan dalam pekerjaan jalan. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, makasih Pak Dodi Ramansyah. Stop share screen. Kemudian saya persilakan Pak Arba untuk memberikan dukungan maupun informasi lainnya. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari Janggo yang saya hormati, Pak Irfan Sadar. Ya, Pak. Yang saya hormati, kemudian Dodi sebagai peserta Latsar. Isu yang diangkat oleh Dodi ini adalah merupakan isu penting yang ada di lingkungan Dinas PUPR bidang bina marga terkait dengan pemanfaatan atau pelaksanaan pekerjaan bidang jalan untuk penggunaan material lokal. Karena kami di sini material yang kami pergunakan untuk bahan jalan itu kami datangkan dari luar pulau. Jadi dengan adanya diangkatnya isu ini mempertajam program bidang untuk mempergunakan material lokal dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah Banggai Kepulauan. Maka dari itu, isu ini sangat tepat diangkat oleh Dodi untuk mempertajam program kami di bidang bina marga. Kemudian, hal ini juga mempengaruhi terhadap kemahalan harga material yang kita pergunakan. Karena selama ini jika mempergunakan material lokal, harga material luar itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jika kita mempergunakan material lokal, dengan pertimbangan bahwa material lokal ini dipergunakan di Banggai Kepulauan dengan kondisi kita di sini, menyesuaikan kondisi kita di Banggai Kepulauan saat ini. Saya harapkan dengan adanya diangkatnya isu ini, nanti Dodi bisa menindaklanjuti di saat bertugas untuk lebih mempertajam lagi bahwa penggunaan material lokal ini bisa dipergunakan
untuk menekan harga, tetapi juga tetap memperhatikan spesifikasi teknis dan mutu dari hasil pekerjaan. Terima kasih, Bu. Ya, Itu saja. terima kasih Pak Ahmad Arba yang sudah memberikan penguatan dan harapan-harapan yang akan dilaksanakan oleh Pak Dodi. Kemudian saya persilakan Pak Irfan. Ya, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mentor, Pak Ya. Arba. Ya. Ya, Pak Dodi. Ya Pak. Pak Dodi. Ya Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ini ada saya kasih ini ya, Pak Dodi bisa lihat ya. Saya kira tidak ini sudah bagus semua. Pak Dodi sudah melaksanakan aktualisasinya lengkap, semua dilaksanakan dengan baik. Cuman saran saya nanti ada beberapa Pak Dodi ya. Ini kayak begini Pak Dodi ya. Nanti coba diatur posisinya kan, karena di bawah saya lihat juga begitu juga kan. Ada yang ini. Jadi coba dikasih ini kan biar lebih bagus kelihatannya Pak Dodi ya. Laporannya kan hasilnya sudah bagus semua yang dibuat Pak Dodi, hasilnya juga dilaksanakan sesuai dengan rencana. Cuma nanti ada beberapa yang itu nanti diperbaiki supaya kelihatan lebih rapi dan lebih bagus dilihat orang. Karena ini kan konsumsi orang nanti Pak Dodi, ya. Baik. Laporannya kan dikonsumsi banyak orang, jadi biar lebih ya. Saya kira kena orangnya biasanya melihat kalau laporannya bagus, apa orang kan senang melihatnya ya. Kayak ini kan Pak Dodi, kalau ini kan pasti hubungannya dengan ini kan. Jadi bisa disandingkan aja dengan ini, ya. Sandingkan aja dengan ini ya. Jadi mix ya antara yang mau disampaikan dengan ada hasilnya gitu kan. Jadi saya maunya begitu, jadi disanding konsultasi, bahan konsultasinya mana. Jadi saat konsultasi ada bahan konsultasi, persetujuan ya ada saat persetujuan ada mana persetujuannya kayak begitu. Jadi enak dilihatnya ya. Kira itu. Nah, seperti ini nggak usah dibawa begini, disandingkan aja ini kan koordinasi. Jadi ini hasil anunya, koordinasinya ini ya, surat anunya, surat permintaan datanya ya. Nanti di samping, jadi kelihatan lebih bagus. Jadi daripada terpisah begini baru ini ya, nanti diatur aja biar lebih bagus ya. Ini terpisah sendiri. Pak Dodi atur aja ya bagaimana supaya kelihatan bagus dan apa orang yang membacanya enak lihat hasilnya. Karena ini kan memang laporannya saya kira bagus, karena apalagi kegiatannya Pak Dodi ini kan untuk kemanfaatan pemerintah kabupaten ya, khususnya APU saya kira ya. Ya Pak. Itu oke, saya kira sudah bagus Pak Dodi. Nanti saya juga lihat tinggal nanti diperbaiki 1-2-nya ya. Ya nanti ini seperti ini Pak Dodi, nanti ini kan bisa disatukan sama ini Pak Dodi ya. Ya Pak, ya Pak. Nanti disandingkan bagaimana. Atur aja yang lebih bagus biar kelihatannya lebih bagus lagi Pak ya. Baik, Pak, sudah bagus sih hasil kegiatannya seperti ini, tinggal saya kira bagus ya, karena ini hasilnya juga cukup bagus. Tindak lanjutnya juga ya. Saya kira itu Pak Dodi. Selanjutnya Pak Dodi, ini kan seperti tadi Pak Mentor bilang bahwa selama ini kan hanya memakai bahan dari luar ya, import ekspor dikirim dari luar ya. Iya Pak. Diambil dari luar. Sekarang material-materialnya itu yang sekarang yang sudah berdasarkan SOP, material apa semua yang Pak Dodi yang sudah diinikan? Jadi Pak, di material yang ada itu kan di spesifikasi itu ada material LPA itu lapis pondasi atas untuk spesifikasi kelas A, dan ada bagian kelas B. Jadi untuk kelas B itu semua menggunakan bahan material lokal. Adapun yang kelas A itu Pak, jadi untuk mengefisienkan untuk di mana Pak Dodi terputus tadi. Dapat dengar Pak, izin. Iya, tadi sempat terputus. Ya, gimana ya, Pak Dodi? Jadi di Kabupaten Banggai itu digunakan ada spesifikasi menggunakan material kelas A dan kelas B. Dan untuk kelas B itu digunakan semua full menggunakan material lokal. Dan analisis harganya sudah diefisienkan. Adapun untuk yang diimpor Pak, jadi analisis kami menggunakan menggunakan material dari luar yang tetap digunakan, tapi dimix dengan material lokal yang ada untuk mengefisienkan jumlah material. Biaya. Ya, biaya itu Pak. Dengan dimixkan dengan material lokal yang ada, seperti clay dan pasirnya Pak. Jadi tapi berarti harganya
lebih murah ya kalau Lebih murah, Pak, lebih dikombinasikan murah. begitu daripada Dibandingkan- harga A dan B ya. Ya, dibandingkan yang dipakai full dari luar, Pak. Jadi Iya. mengefisienkan jumlahnya dengan harganya juga, Pak. Kalau kayak begitu dia buatkan peraturan daerah atau peraturan bupati gimana ya? Dia lebih ke pengujiannya, Pak. Jadi setelah pengujian diuji, kemudian setelah diuji apakah sesuai dengan spesifikasi. Kemudian seperti itu, Pak. Ya, itu yang rencana tindak lanjut yang saya bicara dengan Pak Mentor. Diusahakan di Kabupaten Banggai ada spesifikasi tersendiri khusus di Kabupaten Banggai, Pak, karena material yang ada di sini belum bisa full seluruhnya untuk menggunakan di kelas A-nya, Pak. Nah, itu maksudnya nantinya akan dibuatkan peraturan atau apa Ya, sehingga spesifikasi tersendiri. bisa di ini ya, ada kekuatan anunya ya. Iya, Supaya Pak. orang Ya. tahu bahwa ini sudah melalui keputusan, bukan hanya apa uji-uji tanpa ini aturan kan, dan Iya, Pak. aturan pengikatnya kan. Iya, Pak. Gitu. Karena berkaitannya dengan pemeriksaan juga nanti kan. Ya, Kan betul, kalau Pak. di kualifikasi itu ada anunya, kalau enggak sesuai kualitas itu dianggap tidak memenuhi syarat kan. Ya, Pak. Iya, Pak. Dan begitu Pak Dodi. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya kira bagus. Nanti dilanjutkan saja Pak Dodi. Ya, Pak, siap. Seperti tadi Pak Mentor bilang, memang dari segi keuntungan memang bagus karena kita punya potensi lokal yang ada, cuman kurang dimanfaatkan. Sementara kita hanya memanfaatkan lokal. Kenapa ada ide baru bahwa kualifikasi A dan B dijadikan satu, jadi bolehlah saya bilang sebagai kualifikasi C, tetapi kombinasi antara kualifikasi A dan B, sehingga tapi kualitasnya ya tidak turun juga, bagus, tapi lebih murah harganya. Saya kira itu bagus ya Pak Dodi ya. Ya, betul, Pak. Ya, saya kira bagus buat, saya kira bagus. Semoga ada lagi inovasi dan ide-ide lain yang akan dibuat oleh Pak Dodi ya, menjadi ASN lebih berintegritas, yang profesional, terus menanamkan nilai-nilai habituasikan dalam mengaktualisasi setiap kegiatan ya. Saya kira bagus Pak Dodi. Sukses buat Pak Dodi, buat Pak Mentor. Makasih Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, makasih Bunda. Ya, terima kasih Pak Pan atas pertanyaan dan penambahan wawasan bagi saudara Dodi. Kemudian apa harapan dari Pak Andi Ahmad Arba bisa dilaksanakan. Saya lihat sudah hilang Pak. Oke, dengan ucapan alhamdulillah pemaparan saudara Dodi Rahmawati saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dery sudah bantu. Kemudian Pak Dodi, terima kasih banyak Pak Ahmad Arba selaku mentor sudah berkenan hadir mendampingi. Selamat ya Pak Dodi, sudah selesai. Dan kami silahkan dengan hormat untuk lead room karena kita masuk ke peserta berikut. Terima kasih Pak. Selamat bergabung Bu Kasuk, Bu Endang. Izin live dulu Pak. Apa kabar Bu? Sehat-sehat Bu Kabar Endang. baik Pak Ahmad. Endang, Pak. Sudah peserta kelima ini pun. Oh, peserta kelima ya. Minta maaf ya Pak.